Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Selamat datang di mata kuliah Biologi minggu ke-11. Kali ini sudah dengan saya, Dian Medi Dewi Nuraini, dan kita akan mulai membahas tentang tingkatannya organisme. Jadi bukan sel lagi, bukan jaringan lagi. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Pisces atau ikan. Dan kita ambil salah satu contohnya yaitu spesies Cyprinus carpio atau ikan mas. Sedikit overview dari yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, bahwa struktur dari suatu makhluk hidup ataupun organisme itu tersusunnya paling kecil yaitu sel. Dari sel ini mereka akan bergabung, kemudian gabungan sel itu disebut sebagai jaringan. Nah, nanti dari jaringan-jaringan ini kemudian akan bergabung membentuk suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Nah, dalam organ-organ tersebut nanti mereka juga akan bergabung, saling mendukung kinerja dari metabolisme, kinerja dari respirasi, kinerja dari makhluk hidup secara utuh, dan kemudian membentuk yang disebut organisme atau makhluk hidup. Oke, kita akan mulai dulu dari struktur eksternal ikan. Ini saya yakin semua sudah tahu karena seharusnya sudah praktikum ya tentang ikan ini. Secara umum, ikan ataupun makhluk hidup lainnya itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kaput, kemudian trunkus, dan cauda. Kaput itu adalah daerah kepala. Daerah kepalanya ikan itu dimulai dari ujung mulut sampai bagian operkulum atau penutup insangnya. Kemudian trunkus itu adalah badan. Nah, badan ini dimulai dari belakang insang atau operkulum sampai sebelum ekor. Nah, untuk cauda itu adalah bagian ekornya. Kita harus ingat lagi yang membedakan ikan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama yaitu alat nafasnya yang dia ini menggunakan insang, jadi bukan paru-paru ataupun kulit. Kemudian yang kedua adalah alat geraknya. Kalau pada ikan, alat geraknya atau ekstremitasnya itu dia dibantu oleh sirip. Jadi sirip-sirip ini ada beberapa jenis. Kalau kita urutkan dari depan itu ada sirip pektoral, dia sepasang kanan kiri tepat di bawah dari operkulum. Kemudian ada pelvic fin, dia juga sepasang, jadi dia di daerah pelvisnya. Kemudian di belakangnya ada anal fin ataupun juga sirip anal, jadi dia di dekat lubang anus di daerah tersebut. Nah, di atasnya itu ada yang namanya sirip dorsal. Nah, ini adanya di atas dari tubuh ikan dan ini hanya ada satu. Jadi untuk anal dan juga dorsal itu hanya ada satu saja siripnya. Kemudian yang terakhir adalah sirip cauda atau ekor, jadi yang paling belakang ini. Ini harus diingat-ingat struktur dari fin ini atau sirip ini untuk mempermudah kita mempelajari. Kalau dari eksternal, satu lagi yang perlu kita amati adalah adanya garis lateral atau lateral line. Lateral line ini termasuk penting pada ikan karena di daerah itu adalah daerah yang terdapat banyak sensornya. Jadi seperti sensor gerakan, kemudian sensor aliran air. Jadi mereka bisa tahunya itu dari adanya sensor-sensor di daerah lateral line ini. Nah, kalau untuk kita ini juga biasa penting kalau misalnya kita nanti suatu saat misalnya mau mengambil sampel darah dari ikan itu biasanya yang jadi patokan kita adalah lateral line ini. Jadi biasanya pembuluh darah ada di bawah dari lateral line. Kita ngambilnya di daerah tersebut. Dan lateral line ini adalah bagian atau batas dari vertebrenya atau tulang belakangnya. Dari struktur eksternal, kita juga harus pahami dulu tentang integumentumnya. Integumentum itu yang dimaksud adalah penutup dari badan. Jadi kalau di manusia ataupun mamalia lain itu biasanya kulit. Kalau pada ikan ini adalah kulit yang tertutup oleh sisik. Nah, ini adalah proses bagaimana sisik itu terbentuk. Jadi yang pertama yang paling kiri atas, ini adalah lapisan kulitnya di awal, itu terdiri dari epidermis dan dermis, ini umum ya. Epidermis itu luar, dermisnya di dalam. Kemudian nanti dia akan membentuk yang bagian bawah ini,
yang disebut sebagai papila dermal. Jadi tonjolan dari kulit. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal tempat pertumbuhan sisik. Nanti kemudian dari dermal papilla ini dia akan terbentuk yang namanya enamel dan juga dentin. Jadi ini adalah lapisan dari sisik yang membuat sisik itu jadi keras. Nah, kalau sudah komplit ini yang paling kanan bawah ini gambarnya. Jadi dia itu sisik kalau kita lihat secara mikroanatominya atau histologinya, ini dia itu akarnya itu tertanamnya di dermis, kemudian di atasnya itu ada epidermis. Nah, dari dermal papilla tadi kemudian membentuk yang namanya pulpa. Pulpa ini tonjolannya, tonjolan sisik. Nah, di luarnya itu ada dentin dan yang paling luar itu adalah enamel yang paling keras. Jadi ini adalah susunan dari sisiknya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sisik ikan. Jadi masing-masing ikan ini memiliki bentuk sisik yang berbeda-beda. Ada yang ctenoid, ada sikloid, ada ganoid, dan juga ada plakoid. Ini sebenarnya berbeda karena jenis ikannya sendiri itu berbeda, jadi tempat tinggalnya berbeda. Contohnya misalnya seperti pada hiu, itu dia bentuknya plakoid karena dia ini harus mendukung gerakan cepat dari hiu. Jadi kalau kita bandingkan kecepatan renang dari hiu dan juga ikan lain yang dengan ukuran yang besar sama, biasanya ikan yang hiu itu lebih cepat daripada ikan lain. Sedangkan kalau untuk yang sikloid ini biasanya berenangnya tidak terlalu cepat, tapi bisa mendukung gerakan yang mendadak sekali. Jadi bisa tiba-tiba melesat gitu. Jadi struktur yang sikloid ini. Dan untuk Cyprinus carpio itu dia sisiknya memiliki struktur sikloid, jadi bentuknya bulat-bulat. Sedikit tambahan untuk bagian integumentum, jadi selain ada sisik, kulit dari ikan itu juga memproduksi lendir atau mukus kita sebutnya. Nah, lendir ini berfungsi untuk mempertajam dari sensor-sensor yang ada di permukaan kulit, jadi untuk mengetahui kondisi sekitar. Nah, ini juga biasanya diproduksi tinggi kalau pada saat ikan ini merasa terancam. Ini jadi contohnya kalau misalnya kita biasa mancing ikan, kemudian kita ambil ikannya keluar, biasanya jadi licin. Ini salah satu juga bentuk pertahanan diri sebenarnya dari ikan. Nah, kalau yang ini adalah bentuk-bentuk dari ekor atau sirip kaudal ikan. Nah, ini juga termasuk salah satu bagian untuk identifikasi ikan. Dan untuk Cyprinus carpio, dia memiliki bentuknya fork, jadi dia terbelah di tengah. Oke, kita sudah mulai masuk ke bagian dalam, tapi kita coba dulu yang susunan yang pendukungnya atau yang mendukung dari bentuk badan tubuh, yaitu skeletnya atau tulang-tulangnya, pertulangan. Dan ini adalah gambaran dari tulang ikan. Secara umum, ini ada tulang yang paling panjang itu di tengah ini adalah vertebrenya atau tulang punggungnya. Kemudian di atasnya ini ada yang namanya fin raise support. Ini adalah untuk mendukung dari tulang-tulang ataupun kolagen-kolagen yang ada di sirip. Nah, kemudian selain itu di vertebrae ini di bawahnya itu ada yang namanya rib ataupun rusuk. Jadi untuk melindungi bagian dadanya dari ikan. Nah, kalau di bagian kepala, di bagian kaputnya itu ada banyak jenis skeletnya, struktur skeletnya. Ini ada gill cover, itu berarti operculum, kemudian ada gill cover support, itu preoperculum, kemudian ada brain case, ini tempat letak otak, kemudian ada tulang upper jaw atau rahang bagian atas, rahang bagian bawah, dan juga ada pectoral girdle, ini adalah yang menopang dari sirip. Untuk ini nggak perlu dipelajari terlalu mendetail, yang penting tahu intinya bahwa yang paling panjang ini disebutnya sebagai vertebrenya atau tulang punggungnya. Dan ini juga adalah yang membentuk garis dari lateral line tadi itu. Kalau misalnya kita belah ikan itu secara vertikal ya, jadi
tulang belakangnya kepotong di tengah, ini terlihat ada beberapa struktur yang berbeda dari beberapa jenis ikan. Jadi utamanya, di tengah itu, di tengah dari tulang belakang itu ada yang namanya sentrum atau pusatnya. Jadi ini yang di tengah-tengah, kemudian di atasnya ini dia ada namanya neural spine. Jadi kayak, tulang yang menonjol ke atas, tempat untuk syarafnya. Neural itu biasanya berhubungan dengan syaraf, jadi biasanya untuk, perpanjangan dari syaraf-syarafnya. Kemudian yang bawah ini hemal spine. Ini hemal spine ini biasanya berhubungannya dengan darah ya. Jadi kalau spine yang bawah ini biasanya melindungi pembuluh darahnya. Kalau untuk Cyprinus carpio ini adalah yang tengah ini. Jadi silahkan nanti dipelajari aja yang tengah, tidak usah membandingkan dengan sturgeon atau cod atau white shark ataupun angel shark. Oke, kita masuk ke bagian internal dari ikan, tapi yang sudah di luar dari skeletnya. Jadi ini adalah organ-organ yang bisa kita temukan di dalam tubuh ikan kalau kita bedah ikannya. Kita mulai dari yang bagian atas, ini ada otak, ini tepat di belakang mata, otak ini hanya kecil dia. Kemudian di belakangnya otak ini adalah chorda spinalis. Nah, dua ini adalah bagian dari sistem syaraf pusatnya. Setelah itu belakangnya itu dilanjutkan dengan perpanjangan dari chorda spinalis yaitu sistem syaraf tepinya. Nah, di bawahnya otak itu di bawah mata juga itu ada yang namanya arcus insang. Arcus insang ini atau gill arch ini nanti di belakang akan lebih jelas gambarnya. Ini adalah penopang dari insangnya. Di bawahnya lagi itu ada esophagus. Nah, di bawah esophagus itu ada jantung. Jantungnya ini hanya dua ruang ya, hanya satu atrium, satu ventricle. Kemudian melanjut dari esophagus itu belakangnya esophagus adalah lambung. Nah, di bawah lambung, jadi di antara lambung dan juga jantung itu ada liver atau hepar ya atau hati. Organ hati di situ. Kemudian selain itu di bawah dari stomach ataupun lambung itu ada yang namanya spleen. Spleen itu adalah limpanya. Nah, kalau di bagian atasnya lambung itu ada namanya swim bladder atau kantung renang atau kantung hawa atau kantung air, kantung udara itu sama saja. Ini yang berfungsi untuk membantu ikan dapat tidak tenggelam di dalam air. Nah, di atasnya swim bladder persis itu ada bentukan memanjang yaitu adalah ginjalnya. Kemudian tadi kita balik lagi ke lambung, setelah lambung itu belakangnya lambung adalah intestinnya atau ususnya. Kemudian nanti dari usus dia akan keluar ke anus. Sedangkan kalau dari ginjal itu nanti dia keluarnya ada lagi lubangnya namanya lubang urinasi. Jadi bukan anus. Jadi kalau di ikan ini strukturnya itu bukan kloaka seperti di reptil atau aves yang dia itu lubang urinasi dan defekasinya jadi satu. Tapi kalau di ikan ini terpisah. Jadi kayak mamalia. Ada anus, ada lubang urinasi sendiri. Nah, di antara dari intestin dan juga swim bladder di bagian belakang itu ada tempat dari sistem reproduksinya. Jadi kalau pada betina di situ terletak ovari atau ovariumnya, sedangkan kalau pada jantan itu adalah tempat dari testisnya. Nah, ini kita masuk ke perbagian-bagian. Ini kita mulai dulu dari struktur sistema respirasinya. Kita sudah tahu ada yang namanya insang, kemudian ada yang namanya operkulum. Operkulum itu adalah penutupnya. Nah, ini yang saya bilang sebagai arkusnya. Arkus itu adalah bagian pertulangannya atau bagian yang keras sebagai penopang dari insang. Jadi kalau sudah pernah makan ikan, pasti sudah tahu kalau di insangnya itu ada bagian yang keras. Apalagi kalau ikut bersihin ikannya ya, jadi Mbak Teti sendiri gitu tahu itu cara ngelepas insangnya itu susah sekali. Jadi ini biasanya penyangganya itu adalah arkusnya ini. Nah, di arkus ini nanti ada yang namanya gill raker juga.
Gillracker ini adalah yang menopang untuk support dari air agar tidak masuk ke dalam saluran pencernaan dan juga mensupport agar makanan itu tidak masuk ke insang, tapi menjaga agar tetap di area untuk ke arah esofagus dari mulut kayak gitu. Jadi dia kayak pemisahnya. Dia kayak penyaringnya antara air masuk nih ke insang gitu. Tapi kalau makanan dimasukkan ke esofagus kayak gitu. Nah, kemudian insang ini di belakang arkusnya ini ada yang namanya filamen-filamen. Filamen-filamen inilah yang berfungsi untuk penyaringan dari udara. Nah, ini adalah diagram bagaimana udara atau air yang mengandung udara itu masuk ke dalam tubuh dari ikan. Ini kalau kita lihat dari bawah ya, yang sebelah kiri ini gambar dari bawah seekor ikan. Jadi air masuk mulai dari mulut, kemudian nanti dia dibawa ke dalam mulut, nanti di ini rongga mulut ya, buccal cavity itu. Kemudian nanti akan dialirkan ke kanan dan kiri. Nah, untuk air ini flow-nya ini seperti yang saya bilang tadi, gill arcus dan juga gill raker, kemudian ada gill slit juga, ini yang membuka dan menutup, ini membantu untuk menyaring air dan juga pakan. Jadi jangan sampai ada makanan atau pakan masuk ke dalam insang. Yang bisa masuk ke dalam insang itu hanya air. Nah, ini bentuknya ini kalau kita bayangkan bagaimana flow-nya, air itu pertama masuk ke dalam mulut pada saat mulut membuka. Nah, pada saat mulut membuka, itu insang akan menutup. Jadi operkulumnya akan menutup. Setelah mulut menutup, kemudian operkulum akan membuka dan itu mendorong air yang ada di dalam mulut itu ke arah dari insangnya. Jadi kayak kalau mulutnya ikan buka, biasanya insangnya nutup gitu. Jadi kalau insangnya nutup, mulutnya buka kayak gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gambar lebih detailnya dari aliran airnya. Nah, ini kan di dalam arkus itu ada yang namanya skeleton juga, jadi kayak tulangnya. Kemudian ada pembuluh darahnya. Ini ada afferent and efferent blood vessels ini. Jadi ada pembuluh darah afferent dan juga pembuluh darah efferent. Nah, kemudian ini adalah struktur dari filamen tadi. Filamen tadi itu ada primer dan ada sekunder. Kalau yang primer itu yang keluar langsung dari arkusnya. Nah, kalau yang sekunder itu yang dari primer, kemudian ada cabang lagi kecil-kecil. Nah, air itu akan dilewatkan di antara dari lamela ini namanya. Nah, lamela ini nanti itu berfungsi untuk menyaring dari udara-udara yang terkandung di dalam air untuk disampaikan ke pembuluh darah. Jadi di situ ada pembuluh darah, disitulah terjadi pertukaran udara dan juga pertukaran dari materi di dalam tubuh keluar. Karena sebenarnya di dalam sini tidak hanya pemasukan oksigen, tapi juga pengeluaran dari CO2. Jadi kayak disitulah proses pertukarannya. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari sistem sirkulatorinya atau sistem pembuluh darahnya. Kalau pada ikan, ini adalah gambaran dari perbandingan antara circulatory structure-nya pada ikan, pada amfibi, reptil, dan juga mamalia dan ikan. Pada ikan ini, dia itu hanya memiliki dua ruang jantung seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Dia hanya ada satu ventricle dan satu atrium. Jadi ventricle itu ya nanti dia akan menyampaikan darah ke bagian insang, kemudian atrium nanti mendapatkan dari sistem. Jadi dari peredaran darah yang sistemnya. Nah, ini adalah aliran darah yang terjadi di dalam tubuh ikan. Jadi gambaran ini merepresentasikan seperti apa sih aliran darah di dalam tubuh ikan. Yang berwarna putih itu adalah aliran darah yang mengandung oksigen tinggi, sedangkan yang semakin gelap dan yang paling hitam itu artinya oksigennya sudah semakin rendah dan biasanya karbon dioksidanya sudah tinggi. Untuk oksigen ini didapatkannya dari kapiler-kapiler yang ada di insang. Jadi insang kan tugasnya memang untuk tempat pertukaran udara ya, tempat masuknya oksigen juga.
Nah, oksigen yang masuk dari kapiler yang ada di dalam insang itu akan dibawa langsung ke seluruh tubuh. Jadi dia tidak melewati jantung dulu untuk disebarkan ke seluruh tubuh, tapi dari insang ini langsung dibawa ke kapiler-kapiler lain yang ada di dalam tubuh. Jadi kapiler di tubuh secara general, kemudian kapiler di hepar ataupun hati, kemudian kapiler yang ada di ginjal dan juga kapiler yang ada di kauda. Jadi flow-nya pertama seperti itu. Dari insang, kemudian dibawa ke seluruh tubuh yang mengandung oksigen tinggi itu. Nah, nanti di kapiler-kapiler yang ada di dalam tubuh dan organ-organ di dalam tubuh itu akan mengalami pertukaran udara di dalam kapiler tersebut. Jadi yang tadinya oksigen tinggi dipakai oleh seluruh sel-sel yang ada, kemudian sel-sel kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini akan dibawa oleh aliran darah menuju ke jantung. Jadi dari semua kapiler yang ada di dalam tubuh ikan, itu aliran darah yang berisi karbon dioksida tinggi akan dibawanya ke jantung. Nah, dari jantung dia akan masuknya ke atrium dulu, yang bagian bawah. Nah, dari atrium kemudian dialirkan ke ventricle. Nah, dari ventricle didorong ke insang. Jadi semua akumulasi karbon dioksida yang ada di dalam tubuh itu disatukan dulu di jantung, kemudian dibawa dialirkan ke insang untuk dibuang dan ditukar dengan oksigen. Jadi ini berbeda ya dengan yang kita tahu selama ini terutama di manusia. Nah, ini adalah struktur digestif dari ikan. Pada ikan ini, di dalam mulutnya itu ada beberapa spesies yang memiliki gigi. Contohnya itu seperti hiu ya. Itu jelas kalau ada giginya terlihat sekali. Tapi kalau pada ikan mas ini atau Cyprinus carpio ini tidak ada giginya di dalam rongga mulutnya. Selain gigi, kemudian ada juga yang disebut lidah dan di belakang dari rongga mulutnya itu ada yang namanya raker dari insang. Nah, raker insang ini yang tadi saya katakan berfungsi untuk memilah jalur air dan juga jalur pakan. Kalau air nanti dia disampaikan langsung ke kanan kiri ke arah insang, sedangkan kalau pakan itu disalurkan ke belakang, ke daerah faring. Pada beberapa spesies, termasuk pada ikan mas ini, itu ada yang disebut gigi faringeal. Jadi giginya itu ada di belakang, di daerah faring. Nah, gigi ini fungsinya juga untuk sama-sama memecah pakan, tapi dia tidak bisa kayak digunakan menggigit ataupun merobek, mengoyak gitu, tidak bisa. Nah, setelah melewati faring, makanan itu akan disalurkan ke esofagus dan kemudian disalurkan ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses enzimatik, kemudian juga proses-proses pencernaan kimiawi yang ada dari dalam lambung itu sendiri, kemudian juga dari enzim-enzim dari hepar, dan kemudian setelah dari lambung, dia akan dilewatkan ke pilorus atau penutup dari lambung bagian belakang, itu untuk disalurkan ke intestin atau ususnya. Nah, di usus yang berdekatan dengan lambung itu terjadi proses kimiawi lanjutan sama seperti umumnya sih ya. Ini dari enzim yang ada di pankreas dan juga dari empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, setelah itu kemudian pakan yang sudah dicerna itu akan dilewatkan ke intestin untuk diserap serta sisanya untuk dibuang melalui anus. Nah, kalau pada beberapa ikan itu dia ada yang air bladder-nya atau kantung udaranya itu dia berhubungan dengan saluran pencernaannya. Jadi, ada namanya ductus pneumatik. Nah, itu yang menyambungkan saluran pencernaan dan juga air sac-nya ini yang berfungsi juga untuk sebagai tempat masuk keluarnya udara. Sedangkan pada beberapa jenis ikan lainnya itu ada yang air bladder-nya ini tertutup, jadi tidak nyambung dengan saluran pencernaan. Nah, kalau pada yang tipe tertutup, itu dia mendapatkan udara itu dari yang namanya glandula udara. Glandula udara ini ada di sekitar dari air sac-nya itu dan langsung bersinggungan di dalam saluran pembuluh darah atau kapiler-kapiler. Jadi di situ ada banyak kapiler dan di daerah tersebut di glandula itu akan terjadi pertukaran udara. Nah, air bladder ini sendiri itu biasanya terisinya
terisi dari oksigen dan juga sedikit nitrogen. Ini berfungsi untuk membantu ikan biar tidak tenggelam, biar dia bisa berenang dengan mudah di dalam air ya, jadi tidak sampai tenggelam. Kalau yang ini adalah struktur dari organ urogenital atau uropoetika dan genital pada ikan. Jadi kalau pada ikan, mereka itu sama seperti makhluk hidup lain, dia punya ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan urin. Berfungsi sebagai penyeimbang dari mineral-mineral dan juga zat-zat yang ada di dalam tubuh, serta untuk proses keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, kalau di ginjalnya ikan, ini biasanya kinerjanya itu terbagi jadi dua jenis, antara ikan air laut dan juga ikan air tawar. Kalau pada ikan air laut, biasanya ginjal ini berfungsi untuk menahan air sebanyak-banyaknya, jadi tidak menghasilkan urin yang tinggi. Kenapa? Karena kan di dalam air laut itu kan dia airnya sifatnya tekanannya tinggi ya, karena kadar garamnya tinggi, dan kalau osmosis itu biasanya malah akan menarik cairan dari dalam tubuh yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Nah, kalau misalnya seperti itu, mau tidak mau tubuh harus berkompromi dengan banyak minum air dan mengurangi pengeluaran air sesedikit mungkin. Nah, akhirnya pada ikan laut itu biasanya mereka tuh air yang mereka minum itu akan jumlahnya cukup banyak, tetapi mereka punya yang namanya glandula salt atau salt gland yang ada di sekitar insang, di mana dia ini bisa berfungsi untuk mengatur kadar garam yang masuk ke dalam tubuh. Jadi garam-garam yang terkandung dalam air itu kebanyakan akan akhirnya nanti dibuang juga melalui insang. Nah, airnya sebagian akan dimasukkan ke dalam saluran pencernaan untuk sumber air di dalam tubuh. Nah, air ini nanti yang disimpan oleh tubuh, jangan sampai air ini terbuang banyak. Kalau misalnya dia terbuang banyak, nanti bisa menyebabkan dehidrasi, makanya urinasinya hanya sedikit. Kebalikannya dengan ikan air tawar. Jadi karena ikan air tawar itu sifat dari tubuhnya itu memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada air, jadi biasanya air tuh mudah sekali masuk ke dalam tubuh. Nah, karena air itu gampang masuk, kemudian gampang juga mereka untuk minum, tidak perlu harus menyaring kadar garam yang terlalu tinggi, akhirnya air itu akan sangat banyak dalam tubuh. Nah, akhirnya ginjal ini harus berusaha untuk mengeluarkan air agar keseimbangan anion, kation, dan lain-lain di dalam tubuh itu tetap seimbang. Akhirnya dengan cara mengeluarkan urin yang banyak. Selain dari ginjal, salah satu organ lainnya tuh ada yang namanya bladder atau kandung kemih. Jadi kandung kemih ini adalah tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan. Nah, nanti urin yang terkandung itu akan dikeluarkan melalui saluran urogenitalnya. Kemudian selain dari ginjal dan juga bladder, di dalam urogenital ini ada juga struktur reproduksinya. Yaitu kalau nggak testis ya ovari, letaknya ya di situ. Jadi kalau misalnya dia itu betina, di situ adanya ovari, nanti terlihat bentukan telur-telurnya. Kemudian kalau pada jantan dia itu adalah testis. Testis biasanya hanya memanjang, bentukan putih memanjang seperti itu. Nah, ini adalah gambaran perbedaan antara jantan dan betina. Biasanya kalau betina itu dia letak antara anus dan juga urogenital openingnya itu tidak terlalu jauh, sedangkan yang jantan biasanya lebih jauh. Dan biasanya kalau misalnya kita diurut perutnya itu pada jantan bisa mengeluarkan benda-benda cairan putih yang sebenarnya itu adalah sperma. Jadi biasanya itu menandakan juga kalau itu yang jantan. Baik, sekian untuk materi tentang ikan. Apabila ada pertanyaan akan kita bahas pada saat diskusi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.